Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dun Sana Pandangan. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan kali ini Dun Sana Pandangan kembali Pro4 RRI Padang akan menemani dengan program Pro4 Padang X UMKM. Kita bakal ngajak ngobrol lagi pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat. Dan untuk edisi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber kita yang merupakan owner dari Rajutan Hitomi. Ada Ibu Zaima Wismi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Biar lebih akrab aku manggilnya siapa nih? Ibu Zai, Ibu Ibu Emi. Oh Bu Emi, oke. Nah Ibu Emi merupakan owner dari Rajutan Hitomi. Namanya lucu ya Bu? Iya. Hitomi. Hitomi itu apa sih Bu? Hitomi itu Dito nama anak ibu, Mi itu Oke. nama ibu. Jadi gabungan antara anak ibu sama ibu. Oh Jadi gitu. Emi dan Dito, jadi Oke. Hitomi. Jadi yang punya ide siapa tuh kasih nama selucu itu? Ibu sendiri. Oh, Ibu sendiri. Oke. Jadi Hitomi, kirain ini adalah nama yang diadopsi dari bahasa tertentu dan punya arti tertentu. Enggak. Ternyata penggabungan antara nama ibu dan anak. Iya. Oke. Nah, ini Rajutan Hitomi. Udah sejak kapan nih Ibu menggeluti usaha ini? Sejak tahun 2018. 2018. Itu ada apa kan? Corona. Corona. Jadi daripada Kita lagi di rumah masing-masing Bu ya. masing-masing, untuk kegiatan daripada duduk lebih baiknya bikin ini. Oke, mengisi waktu kosong Iya. Berawal dari itu. Mhm. Tapi semua orang punya waktu kosong, tapi nggak semua orang juga bisa merajut ya, Ibu. Kalau Ibu Emi sendiri dari mana nih kepiawaiannya dalam merajut benang ini? Kepiawaiannya itu dari kecil. Dari kecil Sudah diajarkan. diajar sama orang tua ibu. Berarti kecilnya ini kayak usia SD udah. Sudah SD, udah lihat ibu merajut, orang tua merajut. Jadi ibu ikut-ikutan. Sampai insya Allah sampai sekarang ibu bisa mengembangkannya dari Wah, luar biasa. Ini ilmu yang bermanfaat ya. Iya. Jadinya dari orang tua ke anaknya, yang dari awalnya tertarik disuruh apa memang tertarik sendiri? Pengen? tertarik sendiri. Tertarik sendiri. Akhirnya bisa sampai sekarang ya. Iya. Tapi yang memang diseriusin untuk membuat sebuah usaha itu baru di 2018. Iya. Tapi sebelum itu Ibu Emi tetap juga masih ngerajut gitu. Sama sekali Sama enggak? sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi masih ingat ya? Masih. Masih. Padahal itu kan lumayan ya untuk Udah orang lama, jauh. jauh. Kapan terakhir Bu Emi ngerajut waktu itu? Masih sekolah? Masih kelas 1 SMP, udah tuh enggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tapi masih tersimpan dengan baik ya tekniknya ya, cara-caranya. Insya Allah. Tapi di 2018 itu apa memang dikursusin lagi untuk mengingatnya atau melihat video tutorial atau nanya lagi ke orang tua? Enggak. Ibu kan udah bisa kan? Langsung kerja. Insya Allah. Jadi Masih ingat. Masih Masih ingat. ingatan. Wah, berarti emang memorinya hebat nih Bu Emi ya. Masih ingat gimana cara merajutnya. Dimulai lagi lah pas zaman corona itu ya. Dan itu hasilnya sampai sekarang udah ada berapa produk yang Ibu Emi hasilkan? Udah lebih kurang sejak tahun 2018 tuh yang sekarang yang masih dikerjakan sekarang udah kira-kira lebih dari 50 buah. 50 buah ya. Itu berupa apa aja tuh Bu Emi? Berupa tas rajutan Iya. untuk wanita, misalnya bisa dibawa ke kantor, tas lempang untuk AP, remaja, Iya. tabungan air minum untuk anak-anak sekolah TK. Oh iya, untuk naruh bawa tumblernya itu ya. Iya. Oke. Seperti alas meja makan, seperti alas meja tamu dan bantal kursi. Bantal kursi juga. Juga ada. Oke. Tapi sebenarnya kan tekniknya sama, tapi cara dan bentuk dari itu yang prosesnya kan beda-beda ya Bu Emi ya. Iya. Kalau itu pun apa secara intuisi aja, emang otodidak semua atau emang? Otodidak semua. Ibu misalnya ada lihat, tuh, ibu coba
Bisa. Oh, referensi lihat produk dulu misalnya gitu. Misalnya nampak produk orang pakai misalnya atau di AP. Ya, Ibu coba, bisa. insya Allah bisa. Masya Allah. Tapi pernah nggak sih Ibu gagal bikin gitu? Atau dirunut ulang lagi gitu karena ada kesalahan dalam pembuatannya? Oh, sering misalnya lupa gitu, sini misalnya papannya sini 4, kiranya terbuat 2. Jadi buka lagi. Cuman seperti itu. Jadi itu ada hitung-hitungannya gitu ya? Iya. Biar simetris kiri dan kanan gitu ya. Supaya sama. Berarti kalau tingginya berapa, lubangnya harus berapa gitu ya. Harus dihitung. Okay. Misalnya lebarnya segini kita ya ini berapa senti. Kalau yang Ibu bikin tas kayak seperti tadi, bawahnya tuh harusnya 24 senti, naiknya ke atas berapa senti pula. Oke. Seperti itu. Berarti apakah bikin pola dulu tuh prosesnya? Enggak ya? Enggak. Luar biasa. Jadi dirasa-rasain aja. Rasa-rasanya segini cukup gitu ya. Ya. Okay. Misalnya ada yang bikin pesan laptop. Pesan untuk tempat tas laptop. Jeng-jengan laptop gitu. Dia, mana besar laptopnya berapa? Diukur dulu. Diukur aja laptopnya aja. Berapa tinggi laptop, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Sudah tuh. Oke, gitu aja itu udah bisa dibikin sesuai di custom gitu ya Bu ya. Iya. Oke, berarti kalau yang pesan ke Bu Emi itu mereka bawa ininya sendiri, jenisnya, terus juga motifnya atau warnanya? Enggak. Kan Ibu ada, misalnya Ibu ada motif ini, mana yang bagus, mana yang suka, pilihlah. Oke, jadi ada beberapa referensi dari Bu Emi ya. Motif Ibu kan enggak satu, beberapa motif bisa Ibu bikin. Oke. Misalnya pengen motif strawberry, bisa. Pingin motifnya kulit nenas, bisa. Oke, serba bisa nih Ibu ya urusan rajutan ya. Insya Allah. Tapi kalau untuk jenis benangnya sama? Beda-beda. Ada tapi Ibu yang memakai benangnya khusus terus polycherry. Itu Ibu suka makainya suka lembut. Yang banyak itu Ibu pakai polycherry. Berarti jenis polycherry ini lebih sering Ibu gunakan. Ya itu aja, bikin taplak meja, bikin tas, bikin apa saja itu yang Ibu suka. Oke. Benangnya. Karena lebih halus. Lebih halus, lebih senang kita merajutnya. Ukurannya lebih kecil apa gimana dibandingkan benang rajut lagi? Sedang ya. Biasa kan ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, kasar gitu. Kalau ini sedang, rasanya senang kita bikinnya. Bikin tas kita halus. Baik. Berarti untuk semua prosesnya itu dikerjakan secara mandiri semuanya. Iya. Belum ada misalnya anak Ibu tuh dikasih tahu juga caranya dan sebagainya, diturunkan. Enggak ada diajarkan ke yang lain. Anak kakak, tapi dia enggak betah. Emang harus seorang yang sabar, teliti, telaten ya Bu ya, yang bisa merajut ini. Oke. Berarti untuk pengembangannya jenisnya itu kan sekarang modelnya macam-macam ya. Yang ditempelin pun ada yang besi, ada yang kayu. Itu ikut juga dengan pembaruan-pembaruan jenis rajutan ini. Kalau Ibu untuk tas talinya Ibu bikin sendiri aja. Belum Ibu pakai yang udah jadi itu. Yang jadi itu kurang suka Ibu makainya karena tas Ibu ini kerajinan tangan, harus semuanya dari tangan. Wah, kecuali resleting barangkali resleting itu untuk sama menutupnya ya. Poringnya. Poringnya, iya. Kalau itu dibikin lapis lagi jadi tebal ya Bu ya. Iya. Oke deh. Jadi totalnya udah puluhan lah ya yang Ibu bikin sampai saat ini. Udah puluhan lah. Tapi kalau baju ada nggak sih? Belum ya. Anak Ibu, anak kakak Ibu bikin rompi ini. Oh, rompi. Tapi dia agak susah dia bosan. Oh gitu. Dia bisa ngerjakannya, tapi dia
enggak betah. Nggak betah ya. Nanti mungkin udah sampai di usia Bu Emi dia ingat lagi. Mungkin juga. Nanti bakal bikin lagi ya. Karena kalau rajut ini punya peminat khususnya. Iya. Karena nggak semua orang juga ya Bu Emi ya. Satu dia bikinnya mungkin lebih lama ya. Karena semua dibikin dengan tangan. Harganya pun mungkin bervariasi. Itu harganya kalau yang tas dari berapa paling murah sampai yang termahal yang Bu Emi jual? Yang paling murah seperti tas untuk AP Iya. 100.000. Yang untuk botol air minum juga paling murah ya 75.000. Tapi tas paling mahalnya 600.000. 600.000 itu yang seperti apa bisa Yang harganya seperti 600? Ibu bawa ini yang warna merah hati 550.000. Mungkin bisa Ibu perlihatkan ke kita juga di sini Ibu. Tadi ketinggalan di luar, boleh ada. silahkan. Nah gitu dilihatkan ke kamera ini, kita. Jadi warnanya ini juga bagus ya, marun. Yang telah Ibu jual nih harga 600.000. 600.000 plus dikasih mainannya juga kayak ada gantungan. Itu kayak bunga gitu ya? Ya kayak topi kecil. Topi kecil. Wah, keren banget nih Bu Emi sama tali-talinya itu juga rajutan ya? Ya, Ibu paling suka enggak pakai talinya bikin sendiri. Oke, jadi emang full rajutan. Full rajutan, rajutan tangan semua. Yang satu lagi boleh Bu Eni? Yang satu lagi. Jadi ini yang ini cuman kalau ini agak sulit ngerjakan. Kalau ini agak mudah sedikit. Ini cuman 450.000. 450.000. Tapi kalau selera aku pribadi sih emang lebih suka yang merah ya. Iya. Karena emang kelihatan ini lebih agak kayak butuh teknik yang lebih detail lagi, karena itu ada yang rapat, ada yang renggang, ada yang keluar gitu, kayak sisik ikan ya Bu ya? Iya, ini kan motif sisi ikan. Oh memang motif sisik ikan. Krokodil, itu motifnya. Kalau ini kan motif biasa. Kalau ini kan dibikin yang di dalamnya dulu, baru bikin yang luarnya. Bikin di dalamnya dulu. Kalau enggak kita kasih yang di dalamnya, nanti enggak bagus kelihatannya. Oh gitu. Jadi ini 2 lapis ya. 2 lapis. Benangnya lebih banyak ini daripada ini. Iya, baik. Jadi sama dengan tas itu tapi dikerjain lagi gitu ya Bu ya. Ya. Kita bikin papannya dulu di dalam, baru kita bikin sisinya ini. Oh gitu. Jadi nggak salah kalau emang harganya sampai segitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri sekarang orang yang berminat itu di kawasan Kota Padang aja apa gimana Ibu? Yang di Kota Padang, tapi Ibu punya saudara kan di Malaysia, udah sampai ke Malaysia. Wah, Ibu langsung go internasional ya. Negara tetangga ya. Iya, negara tetangga. Tapi sekarang masih ada pesanan nih untuk orang Malaysia. Tapi juga Ibu udah ikut juga ke Jakarta. Ke Jakarta itu dalam rangka apa? Dalam rangka Festival Folk Ekspor Jakarta di Kebayoran. Jadi itu diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ibu utusan yang dibawa Ibu dari Dinas Perdagangan? BLK Padang. BLK Padang. Dibawa Ibu dari utusan dari Sumatera Barat ini 2 orang sama Bu Wel dulu kemarin. Itu kerajinan tangan juga? Iya, Ibu Well songket. Oh songket. Deta. Oh Deta, itu juga khas sekali dari daerah kita ya. Ibu berdua sama dia ke Jakarta. Insya Allah alas meja Ibu ini yang 6 kursi yang dibeli sama Ibu Sekretaris Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta. Itu jadi satu kebanggaan tersendiri ya Bu ya, hasil karya kita. Terus emang dibeli oleh bukan orang sembarangan ya. Tapi taplak meja 6 kursi itu gede ya Bu? Gede, 2 meter setengah panjangnya, lebarnya 1 meter 75 cm. Itu warna apa waktu itu? Warna merah hati sama krem.
Jadi ada dipadukan, penggabungan dua warna. digabungan 2 warna. Oke, jadi itu dibanderol dengan harga 2 juta. 2 juta rupiah. Selama berapa lama Ibu bikin? Ibu ngerjakannya Iya. selama lebih kurang 4 bulan. Oh, 4 bulan, Bu? Iya, satu ini kan besar. Iya. Tapi itu tiap hari 4 bulan. Ada Ada bolong-bolongnya juga. Ada bolong-bolong. Misalnya ibu ada acara tinggal dulu. Ibu ada pelatihan, ada bintek, ibu tinggal. Oke. Jadi berarti Ibu Emi lumayan aktif juga untuk pengembangan usaha ini. Sedikit-sedikit. Iya, sudah ikut beberapa kali pelatihan, ikut Udah. aktif juga bergabung dengan yang lain menimba ilmu gitu. Itu awalnya seperti apa? Awalnya ibu kan ikut UMKM di kelurahan. Oke, jadi di tingkat kelurahan dulu nih. Dulu. Ibu udah aktif dulu. Iya, aktif. Sesudah itu ada pengisian link. Ibu isi-isi, iseng-iseng. Nah, ikutlah pelatihan yang pertama kali di BLK Padang. Oke, jadi dari sana dulu awalnya. Awalnya dari sana dulu, baru ibu ikut dari sana ibu dibawa ke Jakarta, melihat apa ibu lah ke produk ibu yang bisa dibawa ke sana kan, apa-apa yang ada udah siap bu, ini itu makanya ibu diutus ke Jakarta. Oke, berarti setahu Ibu Emi, kenapa Bu Emi yang dipilih waktu itu produknya? Enggak tahu juga. Soalnya ibu pas awal ikut pelatihan. Oke. Awal ikut pelatihan langsung dipilih. Langsung dipilih sama orang BLK, sama Pak Eka, sama siapa dulu. Nah, itulah pokoknya ibu ditelepon, Ibu Zaima, iya, ibu bisa enggak berangkat ke Jakarta? Ada bazar Pespok di Kebayoran. Coba lihat, ikut aja ya. Itu ibu, iyalah, insya Allah ibu ikut. Oke, jadi itu langkah pertama Ibu ya. Berarti itu emang udah ada dulu taplak mejanya? Udah ada, siap. Oke, berarti kenapa waktu itu kepikiran Ibu bikin taplak meja? Enggak ada aja, iseng-iseng aja. Pengen bikin yang ukuran lebih besar gitu ya? Awalnya udah bikin bantal kursi sama alas meja tamu udah siap. Bikin inilah. Kalau tas ini belum pernah dibikin, belum lagi. Waktu awal-awal itu? Awal tuh belum. Masih yang lurus-lurus terbentang gitu? Lurus. Jadi waktu itu ibu belum ada bawa tas ini ke Jakarta, cuman taplak meja, tapi apa botol-botol minuman tuh ada, tempat botol tuh ada, semuanya ada. Waktu itu ibu bawalah punya teman ibu ke Jakarta tas ini. Oh gitu. Akhirnya kata teman, Bu Emi ke Jakarta kan, Ibu Emi kan enggak punya tas, mau punya saya. Oke. Gitu. Sekalian bantu teman kalau seandainya kejual gitu ya. Oke. Insya Allah terjual. Tas itu juga terjual. Oh juga terjual. Oke, dari sana balik-balik Bu Emi bikin tas juga. Tas lagi lah. Ini terlalu lama lah bikin taplak meja nih, tas lah. Nah itu makanya insya Allah tas ini kalau udah ada yang pergi bazar adalah jual. Berarti Bu Emi sampai sekarang aktif ikut bazar? Iya, kalau ada bazar ikut. Itu informasinya dari mana Bu Emi dapatkan? Dari grup. Dari grup BLK? Misalnya ibu kan ada grup UMKM Sumbar, UMKM Kota Padang. Itu ada grup koperasi apa namanya tuh? Dari kedinasan. Dari kedinasan. Ibu masuk semua. Oke, tapi berasa kan manfaatnya Bu untuk ikut-ikut kegiatan seperti itu? Iya, udah terasa manfaatnya bagi ibu untuk ikut-ikut grup-grup itu. Oke, di antaranya apa yang paling berasa Ibu? Di antaranya kita dapat ilmu, bertambah ilmu ibu, ada banyak teman. Manfaatnya tas kita bisa terjual. Itu manfaatnya. Berarti beberapa kali sudah ikut pelatihan juga? Sering kali. Sering kali. Frekuensinya sebulan tuh bisa sekali? Dulunya ada. Ada ikut pelatihan dari Plut Sumbar tuh. Di Sumbar tuh udah beberapa kali pelatihan di Plut. Itu ada pelatihan dinas, insya Allah ikut terus ya. Jadi
berasa manfaatnya ikut aktif aktif dalam ini ya kelompok-kelompok UMKM. Bisa saling sharing juga ya. Cuma kendalanya sejauh ini apa nih dalam menjalankan bisnis Rajutan Hitomi ini? Kendalanya agak itulah pemasarannya agak kendala. Belum lancar gitu. Cuman bisa dapatlah dijual tapi belum maksimal gitu. Tapi kalau Ibu Emi sendiri itu mempromosikannya nggak lewat media sosial, contohnya di grup-grup WA misalnya? WA pribadi, teman, Facebook, sekali TikTok. Ibu juga aktif pengguna TikTok? Ibu nggak bisa, cuman minta tolong sama anak. Karena emang perkembangan zamannya begitu ya Bu ya, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Mungkin bisa dibantu oleh yang lebih menguasai gitu ya Bu ya. Ibu fokusnya lebih ke memproduksinya saat ini ya. Berarti yang beli itu tadi udah sampai ke Malaysia. Kalau di Kota Padang itu di luar Sumatera Barat juga udah ada? Udah. Ke Jakarta sudah, Sumatera Barat udah. Yang beli misalnya Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota. Bukan orang sembarangan, Bu Emi yang beli, pantesan ya. Beliau tetap semangat sampai sekarang ya. Kalau ini udah orderan orang apa gimana nih Bu Emi? Ini orderan untuk orang Malaysia. Siap kirim. Ini udah jadi Enggak dikirim, dia datang bulan Februari ke sini. Gitu, langsung dijemput ya. Ada kan ibu, orang tua ayah ibu, nenek ibu orang Malaysia Malaka asli. Jadi saudara ibu di sana Masih semua. Ada yang di sana. Ibu yang merantau jatuhnya ke sini. Oke. Berarti ini packagingnya ibu juga udah kasih ini ya, kasih label. Udah. Terus untuk hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya juga diurus nggak sih Bu? Cuman NIB aja ibu baru ada. Baru ada NIB. Kalau aki itu susah. Udah pernah ibu pergi. Jadi ibu bikin katalog belum juga selesai sampai sekarang. Katalog udah ibu urus ke udah pergi ibu ke gubernuran kan tempat pengurusan katalog belum juga selesai sampai sekarang. Lumayan panjang prosesnya Bu ya? Iya. Lama kali. Tapi berarti on proses Ibu sekarang? Sedang proses. Jadi antriannya bakal berapa lama lagi tuh? Entahlah, insya Allah nanti ibu coba kalau ada waktu nanti ibu coba lagi ke sana untuk ngurus. Jadi dengan semua perizinan yang sudah ada itu bakal lebih nyaman aja untuk penjualan dan sebagainya Bu ya. Berarti untuk meng-create ini Ibu juga punya tim sendiri? Apa? Untuk bikin label nama itu Rajutan Hitomi itu? Iya. Ibu itu udah sejak kapan itu Ibu punya label? Sejak tahun 2019 sudah ada. Udah dari setahun jalan itu ya? Iya, Ibu langsung bikin kartu nama, bikin label, bikin NIB, udah semuanya. Tapi yang aki itu yang belum susah kali kan. Kalau Ibu urus aki itu kan Ibu maunya yang gratis. Kalau yang enggak gratis kan mahal. Berapa Bu biayanya? Kata teman ada kira-kira 2 juta entah berapa. Lumayan juga ya. Ibu usaha ibu kan belum semaksimal mungkin. Belum terlalu besar. Belum terlalu besar. Kalau skala rumahan ya Bu ya. Ya usaha rumahan. Itu. Iya, tapi nggak sembarangan yang beli. Oke deh. Nah, kira-kira harapan Ibu Emi seperti apa untuk usahanya ini ke depan? Pengennya kalau dapat ya ada yang membooking usaha ibu ini, misalnya adalah acara untuk kantoran bikin untuk acara ini sekian banyaknya. Pengen lah ibu dapat orderan partai besar yang gitu paling ya? besar. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, semakin banyak juga dan kualitas juga semakin baik, semakin meningkat karena Bu ya dari 2019 yang awalnya taplak, sekarang aja. Sekarang udah jadi tas yang wujudnya cantik banget, bahkan dibawa ke Malaysia ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bu Emi untuk waktunya. Semoga sukses usahanya, semakin dikenal orang juga Rajutan Hitomi. Jadi kalau untuk pemesanan biasanya gimana itu Ibu? Kan
pemesanan kan Ibu ada nomor HP-nya. Oke. Melalui WhatsApp Ibu pribadi boleh, bisa juga. Kalau Facebooknya Ibu gimana? Soalnya misalnya pendengar kita nih yang lagi dengerin. Ada Facebook Ibu, Namanya? ada apa namanya tuh? Instagram juga ada. Instagram. Namanya Rajutan Hitomi apa akun pribadi Ibu? Rajutan itu Zaima Wismi. Oh, Zaima Wismi. Iya. Oh, jadi belum ada yang khusus untuk produk rajutan Ibu? Iya, tapi di dalam Instagram tuh khusus produk aja. Oh, Ibu gitu. enggak pernah masukkan apa pribadi. Oh gitu, berarti alangkah lebih baiknya kalau namanya nanti diganti Bu, iya. Rajutan Hitomi kan. Jadi orang carinya nanti Rajutan iya. Hitomi langsung ketemu itu. Soalnya yang bikin Instagram Ibu ini kan anak Ibu. Nah, Oh iya, oke. dia bikin aja mama ya Ma. Oh siap. Jadi Dunsana Pandangnya ingin melihat produk-produk yang udah jadi ya. Bisa. Terus juga mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Ibu Emi atau Zaima Wismi, langsung di searching itu aja berarti sekarang Bu ya. Bisa datang ke rumah, Oh, iya. lihat-lihat di galeri Ibu. Oh, Ibu Galeri punya kecil. galeri kecil di rumah? Galeri kecil. Oke, jadi itu ada produk-produk yang udah ready. Udah di-ready-kan. Heeh. Di arak-araknya ada. Oke. Ready sana. Oh siap. Mudah-mudahan nanti nggak cuma di rumah aja, pengembangan lebih besar nanti Bu ya. Iya, Karena ini bikinnya nggak gampang ya Bu ya. Apalagi Ibu Emi sendiri yang ngerajut. Jangan bikin taplak lagi ya Bu. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang yang minatnya banyak ya Bu ya. Iya. Walaupun 4 bulan ya Bu ya selesainya satu Selesai. taplak. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Tapi Ibu Emi ya. taplak meja sekarang ada yang Lagi yang proses. ready ada, Oh, yang yang udah ready? siap. Panjang 2 meter itu. Iya, panjang 2,5 meter, lebar Mhm. 1 meter 2 meter 1 meter 50 cm. Oke. 1,5 meter. 1,5 meter. Itu dengan warna? Coklat sama ini. Bagus warnanya. Coklat Ibu rencana sama tadi mau bawa tadi. Oh iya. Itu perpaduan warna yang menarik sih Iya. ya. Kopi susu Kopi sama susu. nih. Mana? Nah, ini belum siap betul nih. Ih cantik Ibu. Ya. Udah siap nih. Tuh waktu foto tuh belum siap tuh. Oh ini belum siapnya. Wah bagus sih Bu Emi, rapi banget ya Bu Emi bikinnya. Ini dibanderol dengan harga yang sama? Oh sekarang enggak, udah agak beda. Dua ini Ibu bandrol kemarin ini udah siap 2,5 juta. Oh 2,5 udah juta. ada yang beli. Oh sudah ada yang punya? Ini belum. Oh itu belum? Ini baru udah dibikin, siap, udah dijual 2,5 juta. Nah ini baru siap pula kemarin. Wes keren Ibu. Berarti kalau pakai ini itu dilapisi lagi sama plastik, Plastik. ya? Ya. Kalau enggak kan kasihan ya. Kasihan dia kita makan kan kena Jadi kuah kena lado minyak sambal, kena kuah juga Nah, ya. kena kuah gulai. Betul sekali. Oke deh kalau gitu Bu Emi, makasih banyak waktunya udah sharing bersama kita di Pro 4 RRI Padang. Berharap semoga usahanya nanti semakin berkembang. Amin. Ya. Ikut lagi pelatihan supaya makin mantap nanti untuk promosinya ya. Amin. Orang bisa tahu lebih banyak dengan produk-produk yang sudah Ibu bikin. Terima kasih, sukses Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sana Padangnya demikian obrolan kita di Pro 4 Padang XUMKF untuk edisi hari ini, tepatnya 2 Januari 2025. Tetap bersama Pro 4, setelah ini ada Amna Ulfa yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera.